Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023. Seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 6 saham per video. Ada beberapa video yang sudah saya bahas. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi yang mau nonton untuk yang lainnya silahkan klik playlistnya, nanti ada beberapa video. Untuk kali ini saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham AMRT atau Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini memang untuk AMRT untuk trading range-nya sudah saya gambarkan di area 2600 sampai dengan 2850. Jadi memang sekarang posisinya kurang lebih masih di dekat 2850 ya. Jadi kalau Anda mau buy, boleh tunggu buy weakness di area sekitar 2600-an ya. Memang dalam 3 minggu terakhir 2600 nggak sampai disentuh ke bawah ya. Jadi mungkin bisa tunggu sekitar 2610 atau 2620. Artinya kalau dia nyentuh kemudian dia rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya Anda boleh buy ya. Itu untuk yang buy weakness karena trading range-nya 2600 2850. Nah, posisi sekarang kalau buy itu sebenarnya nanggung ya. Karena dekat dengan resistance, sekalian tunggu breakout ke atas 2850 atau tunggu buy weakness ya, seperti itu ya. Mau buy sekarang sebenarnya boleh aja, tapi bertahap aja, jangan terlalu banyak. Nanti kalau naik kita tambah lagi atau average up, target price berikutnya dia akan menguji swing high di sini ya, 3090. Untuk AMRT ini sebenarnya masih lumayan menarik, dia sideways, tapi sideways-nya ini di jalur uptrend-nya. Jadi sideways-nya ini sudah lumayan lama ya, sejak dari minggu ketiga Oktober ya, ketika dia sudah mulai naik dari bawah. Sebelumnya memang uptrendnya dia lumayan ya, rapi ya, seperti anak tangga ini ya. Jadi dia sideways-nya lama. Kalau mau trading tunggu buy weakness atau sekalian breakout ke atas kita buy. Ini dari weekly-nya support resistance-nya. Kemudian kalau untuk daily chart-nya untuk MRT kalau kita perhatikan, ini sudah saya gambarkan range-nya 2500 sampai dengan 2800. Memang sedikit berbeda ya dengan yang dari weekly chart-nya, terserah Anda mau pakai yang mana. Nah, di sini kalau kita perhatikan MA20-nya sudah mengarah ke atas dan ini sudah testing MA20. Testing MA20 dalam arti sebelumnya dia ditembus ke bawah ya, close di bawahnya MA20, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas. Nah, untuk yang sudah sering saya sebutkan untuk buy weakness di MA20 ini kesempatan untuk buy. Jadi buy-nya bertahap. Kalau dia naik lagi ke atas 2800 kita boleh tambah lagi atau average up. Nah, ini saya ingatkan kita jangan terlalu kaku ya. Memang di sini kalau kita lihat ya, naik ke atas 2800 nggak lama langsung dia langsung turun ya, seperti ini ya. Naik terus turun. Naik kemudian besoknya turun, naik ke atas 2800 kemudian turun lagi ya. Memang dia sempat higher high di 2890, kemudian dia pullback, ditutup besoknya nggak lama lagi turun lagi di bawah 2800. Jadi kalau misalnya mau tambah lagi atau average up ketika dia naik ke atas 2800 boleh tambah lagi ya. Kita jangan terlalu kaku dalam arti kalau misalnya sebelumnya gagal, kali ini breakout ke atas belum tentu dia gagal lagi ya, seperti itu ya. Tapi belum pasti berhasil juga. Yang penting di sini adalah pasang trailing stop dan stop loss. Jadi kita harus ada plan. Buy-nya bertahap aja, sudah saya sebutkan ini sudah mulai naik ke atas ya, sudah testing MA20. Jadi kalau mau buy on weakness silakan ya, buy-nya bertahap aja. Memang volumenya masih belum mendukung, tapi ini sudah mulai naik ya, kecil banget ya. Secara rata-rata 5 hari dia masih turun, tapi dia yang terakhir hari Jumat dia sudah mulai naik ke atas, walaupun dia masih kurang di sini ya volumenya untuk konfirmasinya ya. Tapi menurut saya sih masih cukup menarik kalau mau buy-nya bertahap aja, kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk Medco. Jadi yang mengikuti saya untuk Medco itu di alert Telegram saya ya. Jadi notifikasi bot alert untuk buy ya. Sunar saham alert ini sudah saya sebutkan sebelumnya di bot ya. Dia buy on weakness ketika sudah berhasil naik ke atas 1065 ya untuk Medco ya. Jadi dia sudah naik lagi. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk grafiknya untuk Medco, dia sudah mulai breakout ya, higher high dari sebelumnya. Di sini swing high-nya di 1135 ya. Jadi kalau yang mau buy silakan, atau kalau misalnya Pak Sunar, kalau kita perhatikan di sini kita setelah breakout ke atas 1100 nggak lama lagi nanti dia bisa koreksi di 1000-an ya. Kalau mau tunggu di bawah di sekitar area 1000 boleh ya. Jadi yang ngikutin saya sebenarnya harusnya sudah buy di 1000-an ya. Karena ini sudah saya gambarkan sebelumnya, yang saya kotain itu adalah area buy on weakness-nya. Ketika dia naik ya, kalau ketinggalan ya kita tunggu di area buy on weakness. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi
kita belinya ketika dia sudah berhasil ditutup di atasnya ya. Jadi menjelang penutupan hari itu sorenya ya atau besok paginya kita boleh buy ya. Kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul. Memang ini masih sideways ya. Sideways-nya lumayan lama ya. Kurang lebih sekitar 2 bulanan ya. Range-nya 1000 sebenarnya 1200. Tapi ini kalau mau buy masih menarik. Tapi buy-nya bertahap aja. Kalau misalnya nggak buru-buru ya tunggu aja area buy weakness di 1000 atau 1100. Artinya kalau dia turun di bawah 1100 ya koreksi kemudian dia rebound lagi mantul ke atas ya disarankan sebenarnya kita untuk buy. Memang stop loss-nya agak jauh ya 985 maksimum atau dibagi dua aja. Kalau kita perhatikan di sini ini ada swing low yang di sini di 1050 ya. Jadi turun bawah 1050 dulu sebagian turun di bawahnya 985 dulu semuanya itu untuk trading stopnya atau stop loss-nya ya. Kurang lebih seperti itu untuk Medco. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1200 itu menarik ya. Memang sebelumnya di sini gagal ya kalau kita perhatikan ya. Tapi kalau dia breakout ke atas 1200 masih ada target di 1300 dan 1400. Medco ini memang kalau kita lihat apakah mampu breakout lagi all time high ya dari tahun 2022 ya. Kalau kita lihat sebelumnya historinya memang dia sempat sampai tinggi sampai 1300-an lebih ya. Ini sebelum aksi korporasi 2018 ya sebelumnya. Apakah dia akan berhasil naik lagi ke masa kejayaannya dulu ya? Ada kemungkinan masih ada bisa naik lagi bisa ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat memang sideways-nya lama dan lumayan lebar, trading sesuai dengan yang saya sebutkan garis-garisnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau dilihat dari weekly chart-nya, ini range-nya sudah saya gambarkan juga sama ya 1100, 1200 dan berikutnya kalau dia berhasil breakout 1200 kemungkinan besar bisa sampai 1400 karena sebelumnya ketika dia breakout ke atas 1000 target 1200 dia tercapai lumayan mudah ya seperti itu ya. Jadi kalau breakout lagi ke atas 1200 masih ada kemungkinan peluang ke 1400. Jadi setiap lipatan 200 untuk weekly-nya. Tapi kalau yang mau ngikutin garis-garis yang di daily chart yang sudah saya berikan ya kurang lebih sekitar lipatan 100 lah untuk acuan support resistennya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Akra. Nah, untuk Akra ini kalau dari weekly chart-nya ini sudah saya gambarkan weakness ada dua ya, 1200 dan 1300. Nah, kalau ini 2 minggu yang lalu ya, dia sempat testing 1200 nyentuh kemudian dia rebound ya. Minggu lalu dia juga bertahan di atasnya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dia minggu lalu candlenya lumayan menarik walaupun dia masih lower high tapi dia sudah higher low tapi dia sudah higher close juga ya seperti itu ya. Jadi kalau mau buy ini kesempatan untuk buy untuk Akra ya, buy weakness istilahnya ya. Jadi naik ke atas 1300 buy. Nah kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1325 yang mana adalah high-nya dari minggu lalu, kita boleh tambah lagi atau average up. Target plus berikutnya tetap sama 1400 dan 1500. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini lama ya dari tahun lalu ya. Tetap sama, saya nggak rubah-rubah garisnya kecuali ada aksi koperasi, right issue, mungkin ada perlu penyesuaian atau stock split ya. Kalau nggak ada tetap sama karena kalau kita bicara mengenai konsistensi ya, jadi kita harus konsisten. Batasan support resistennya itu umumnya kalau kita pakai konsep trading range seperti lantai bangunan, lantai 1 kemudian naik lantai 2 itu usahakan kita cari yang fix ya seperti itu supaya kita nggak bingung ya. Jadi pasang automatic ordernya nggak perlu setiap hari diganti terus naik turun. Kalau garisnya berubah terus ya nanti support resistennya diubah terus ya, nanti malah bikin stres ya seperti itu ya. Nah kalau kita perhatikan ini yang mau buy silakan pasang stop lossnya di 1300 paling dekat ya. Tapi kalau terasa wah terlalu dekat Pak Sunar, masa buy sekarang stop lossnya 1300 ya pasang aja 1200 ya. Nah seperti itu ya stop lossnya kalau mau buy sekarang. Buy-nya bertahap aja. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Walaupun harganya masih di bawahnya MA20-nya, ini dia sudah mulai naik di atas area weakness yang sudah saya gambarkan untuk Akra. Jadi masih menarik untuk Akra. Kalau mau buy silakan. Buy-nya bertahap aja, santai ya. Jadi kalau dia naik setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi trading itu mudah. Yang susah itu kadang-kadang kita terlalu banyak mikirkan yang lain-lain ya. Seperti misalnya ada join beberapa grup, ada yang bilang oh buy Akra, ada yang bilang belum buy Akra, hati-hati ya seperti itu masih turun dan sebagainya. Tapi Anda nggak punya pendirian sendiri ya seperti itu ya. Jadi Anda sudah bikin trading plan-nya, kemudian gara-gara dikacaukan istilahnya seperti itu ya, malah nanti buat bingung. Jadi trading itu sebenarnya mudah, asalkan kita punya peraturan sendiri bagi diri sendiri, kapan masuknya, kapan keluarnya, di mana kita pasang trading stop loss, dan ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuannya. Ya seperti itu ya. Mudah-mudahan membantu.
Dan saya yakin ini membantu banget ya seperti itu, karena banyak kesaksian atau feedback dari teman-teman baik itu di komentar maupun di grup saya Telegram saham profit ya, kurang lebih seperti itu. Nah, cukup. Berikutnya untuk raja. Nah, raja ini menarik ya. Kalau kita perhatikan sekilas dari weekly-nya, ini dia sideways-nya dia lama ya, mulai dari ketika dia breakout ya di awal Juli di sini ya, naik kenceng, naik ke atas 830 ya, ini area buy weakness ya. Nah, ini sudah saya sebutkan juga, sudah sering banget ya. Jadi kalau yang rajin nonton atau mencatat ya, jangan bosan-bosannya, di atas 1000 untuk raja itu kesempatan untuk buy. Target berikutnya 1200, jadi lumayan mudah ya seperti itu sebenarnya untuk raja ya. Nah, kalau misalnya dia gagal seperti ini ya, nggak sampai 1200 pas Sunar, atau nyentuh kemudian dia turun ya, pasang trading stopnya, mungkin pasang di 1090 atau 1070-an ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk raja ya. Kalau dia kena resisten, dia gagal, kita jual dulu. Tapi kita jangan terlalu kaku juga, dalam arti jangan target sampai, wah ini 1200, saya TP aja, take profit ya. Padahal kalau dia breakout ke atas 1200, ini masih ada target berikutnya di 1400 dan 1600. Memang di sini dia gagal ya, dia turun ya. Tapi ya sudah itu yang sering saya sebutkan ya. Jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya gagal ya, ini juga gagal kan tembus ya. Nyentuh terus kemudian turun lagi. Belum tentu kali ini gagal ya, seperti itu ya. Jadi kita itu harus fleksibel. Ya, pasang trading stop dan stop loss itu yang paling penting. Nah, ini weekly chartnya. Kalau dari daily chartnya, support resistennya ini sudah tergambarkan juga kurang lebih sama ya. Lumayan rapi ya kalau kita perhatikan ya. Naik ke atas 1000 buy. Yang misalnya Pak Sunar, ini kan 1100, target resisten terdekat 1200. Tanggung Pak Sunar ya, buy-nya bertahap aja atau tunggu area weakness di sekitar 1000. Artinya kalau dia turun di bawah 1000, kita jangan langsung buy. Karena kalau masih di bawah 1000 itu dia resiko turun akan testing area sekitar 830. Memang sebelumnya di sini Pak Sunar setiap kali kalau turun di bawah 1000 itu kesempatan buy loh. Dia pasti naik ke atas 1000. Kalau sudah di bawah 1000 nggak lama lagi pasti naik. Ya itu berarti kita istilahnya dalam pikiran kita, mindset kita itu secara nggak langsung mengatur market kalau kita punya prinsip seperti itu ya. Seperti sebelumnya ini ya, di bawah 1000 saya buy Pak Sunar, nggak lama rebound dia Pak Sunar, lumayan sampai 1200 ya. Daripada kalau buy high sell higher seperti Pak Sunar bilang, nyangkut di atas ya. Ya kita lihat-lihat dulu ya trennya ya. Memang ini dia sideways, tapi kalau di bawah 1000 memang resiko. Kalau bicara sudah terjadi itu gampang banget ya. Anak saya aja yang kelas 6 SD kalau ditanyai, wah Pak itu sudah naik itu, ya sudah naik, sudah tahu ya, sudah jelas. Tapi kalau misalnya turun lagi ke bawah ya, itu resikonya lebih besar. Apalagi di bawah 1000 dia resiko turun sampai 830, walaupun belum sampai terjadi ya, sejak dia breakout kencang dari bawah sebelumnya. Nah di sini buy-nya bertahap aja. Kalau mau buy langsung boleh, target price berikutnya 1200, berikutnya lagi 1400 ya. Ini dari daily-nya, dari weekly-nya tadi sudah saya gambarkan juga ya, kurang lebih masih sideways ya. Menarik untuk raja, cukup ya. Satu note lagi untuk raja ya, kabarnya sih saya nggak tahu pasti ya, kabarnya ada salah satu petinggi partai yang punya saham ini juga, tapi nggak tahu masih punya atau sudah dilepas semua, nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya tahun 2023 kan tahun pemilu lah istilahnya ya, gitu ya. Kalau misalnya ada saham-saham yang diangkat naik tinggi, apalagi yang ada pemilik petinggi partai atau seperti itu ya, saya nggak bicara pasti nggak ya, itu katanya rumor itu bukan berita bohong, nggak hoax, nggak ya, beda ya. Rumor itu katanya berita burung yang belum tentu kebenarannya seperti itu ya. Jadi katanya sih kalau tahun pemilu biasanya ada saham-saham pemilik partai itu diangkat naik supaya cari pendanaan dari saham seperti itu ya, mungkin aja. Tapi kita sih yang penting di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya. Jadi bukan pemilik sahamnya mayoritas siapa, pemimpin partai atau petinggi partai, enggak ya, seperti itu ya. Fokus sih pergerakan harga sahamnya. Garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja, pasang automatic order, trading stop dan stop loss. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Unilever. Jadi Unilever ini kalau kita perhatikan ini juga masih sideways-nya lama ya seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan ini area buy weakness untuk weekly-nya sudah saya gambarkan sekitar 4340, walaupun nggak pernah tersentuh ya. Tapi saya sudah sebutkan kita bisa pakai acuan low-nya sebelumnya ya. Jadi kalau dia rebound mantul ke atas, ketika tembus ke bawah seperti ini yang mantul ya, di sana kesempatan kita untuk buy. Nah ini ada 3 area, kita bisa tunggu breakout ke atas 4890 kalau misalnya belum punya ya. Jadi buy high sell higher, target berikutnya di 5400. Kalau misalnya nggak buru-buru
wah Pak Sunar saya tunggu aja di bawah ya, tunggu di area sekitar 4340 sampai dengan ini 4460-an ya, atau sekitar kalau kita lihat di sini ya 4460 sampai dengan 4500-an ya, 4510 ya kurang lebih seperti itu untuk area buy weakness-nya. Artinya buy weakness itu kalau dia turun besoknya atau sore menjelang penutupan kita berusaha buy ya. Nah kalau kita lihat dari Unilever ini memang secara akumulasi asing ya, ini grafik akumulasi asing yang kuning ini yang bawah, panel yang bawah ya, itu dia lumayan menarik akumulasi asingnya. Tapi di sini saya nggak lihat asingnya, saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Jadi percuma kalau misalnya ada suatu saham yang asingnya borong tapi sahamnya nggak naik-naik atau sideways lama atau turun nggak ya. Jadi saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Nah, saran saya seperti itu juga. Ini weekly-nya untuk support resistennya. Kalau untuk daily-nya memang garis-garisnya sedikit berbeda. Ini cukup menarik ya. Memang dia sideways seringkali naik turun di MA20-nya. Jadi jangan kaget. Pak Sunar bilang boleh buy nyicil. Ternyata koreksi lagi. Ya kan saya sudah bilang. Ya. Unilever ini dia secara keseluruhan memang seringkali naik turun di area MA20-nya. Yang mana ini cenderung masih sideways. Jadi buy-nya bertahap aja. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Bertahap aja pasangnya juga ya. Kurang lebih seperti itu. Saya yakin sih kedepannya untuk Unilever harusnya sih ada perbaikan dari sisi laba. Karena dia melakukan strategi yang istilahnya shrinkflation ya. Jadi beberapa produk misalnya yang saya beli ya untuk sampo, kemudian sabun cuci piring, deterjen untuk laundry ya, mesin laundry itu dia selain mengurangi kemasannya. Jadi sebelumnya misalnya untuk deterjen laundry yang saya pakai itu dia satu jerigen 5 liter, kemudian dikurangi nggak sampai 5 liter ya, 4,5 liter. Nah, harganya juga sudah dinaikkan ya. Jadi istilahnya itu secara kasarnya itu double kill ya. Karena kebayang nggak seperti makan di restoran, harganya sudah naik, porsinya dikurangi ya seperti itu ya. Jadi itu memang double menguntungkan dari segi perusahaan ya seperti itu ya. Tapi dari segi konsumen ya terus terang saya sebagai konsumennya juga sedikit kecewa ya seperti itu ya. Kalau harga sudah naik, ya udah nggak apa-apa. Memang kita paham ya inflasi, tapi ya tolong ya jangan dikurangi posisinya seperti itu ya. Ya ini hanya sharing aja dari segi konsumer, tapi harusnya sih dari segi perusahaannya harusnya membawakan laba. Apalagi dia tahun 2022 katanya dia mulai merampikan beberapa unitnya yang kira-kira kurang menguntungkan, ada yang dijual katanya seperti itu, ada yang di merger juga. Efisiensi besar-besaran katanya seperti itu ya. Kita lihat aja nanti hasilnya satu tahun ini ya, 2023 sampai 2024 apakah masih berhasil ya, kita lihat aja. Tapi dari harganya di sini masih cukup menarik, tapi baiknya bertahap aja seperti itu ya. Lebih cukup untuk Unilever. Kemudian berikutnya untuk ASI. Jadi ASI ini kalau kita lihat dari weekly-nya ini masih strong downtrend. Nah di sini gambar support resistennya sudah saya gambarkan. Resisten dekatnya di 5.550. Yang menariknya dari ASI, ya kan? Kalau dia downtrendnya lama ya, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Tapi kalau dia sudah mulai rebound mantul ke atas, dia naiknya lumayan. Memang ASI ini dia kena sentimen negatif dari investasi di Gojek Tokopedia ya, yang mana investasinya rugi ya, karena harga saham Gojek Tokopedia turunnya lumayan drastis ya, sejak istilahnya dalam tanda petiknya gemboknya dibuka ya, mana investornya bisa jual ya, yang sudah punya saham Goto sebelum IPO. Jadi ASI termasuk salah satu sentimennya kena ya seperti itu ya. Padahal sebenarnya sih dia nggak loss, cuma itu istilahnya itu unrealized loss yang harus dia bukukan di laporan keuangan, walaupun lossnya itu nggak realize karena dia belum jual porsi kepemilikannya. Setahu saya sih dia belum jual ya, karena alasannya untuk investasi. Kalau menurut saya sih kalau perusahaan yang investasi ya di perusahaan lain itu nggak mungkin lah kalau dia itu manajemennya keputusannya hanya 1 tahun 2 tahun ya seperti itu ya, paling tidak ya 3 tahun lah seperti itu ya untuk jangka menengahnya seperti itu ya. Jangan nanggung ya kalau investasinya banyak apalagi triliunan, masa cuma 1 triliun 1 tahunan doang ya seperti itu. Kecuali kalau harganya sudah naik tinggi ya mereka mau take profit ya silakan juga ya seperti itu ya. Tapi menurut saya untuk ASI ini masih cukup menarik. Kalau dia naik ke atas 5.550 boleh buy, target price berikutnya di 6.000 dan 4.50. Jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss. Memang resiko downtrendnya masih cukup kuat, tapi kalau dia mulai rebound naik ke atas 5.550 dia cukup menarik ya. Kalau kita lihat mundur ke belakang ya,
turun dalam sampai di bawah 5.050, kemudian dia naik selama dia masih bertahan di atas 5.550, dia bisa naiknya paling nggak ke 450 ya di sini. Ini juga kelihatan di sini. Nah, sebelumnya ini kan pandemi ya, dia turun dalam ini sampai 3.220 sebelumnya ya, pandemi ya. Nah, dia rebound ketika dia sudah berhasil naik ke atas 5.550, dia naiknya lumayan tinggi. Memang kadang-kadang setelah naik dia testing lagi ya, itu wajar ya. Itu saham-saham yang sudah naik kemudian testing lagi pullback, wajar. Makanya kalau kita bicara mengenai sukses di saham, kita harus terapkan 3 prinsip ya: sabar, fokus, dan disiplin. Fokus yang terakhir, disiplin, itu dalam arti kalau misalnya kena trailing stop atau stop loss ya kita jual dulu. Tapi kita juga harus disiplin buyback. Artinya kalau misalnya sebelumnya kena stop loss atau trailing stop, ternyata dia rebound mantul kembali ke atas, ya kita cek lagi apakah dia sudah mulai balik arah lagi ke atas. Misalnya kalau sebelumnya turun terus kemudian atau sideways ya balik lagi ke atas, ya kita buyback ya, seperti itu ya. Kalau misalnya dirasa masih bagus, ya itulah dinamika trading. Kalau investasi pun juga saya rasa sama ya, selama dia kalau kita lihat harganya mulai naik, fundamentalnya sudah membaik gitu ya, ya kita buyback. Jadi jangan sampai kita itu kaku banget ya di saham ya. Ada investasi di Gojek, Tokopedia, rugi, bakalan turun lagi tuh. Nah, seperti itu ya. Ya kita jangan seperti itu. Kita masuknya bertahap aja. Kalau misalnya takut naik ke atas 5.550, kita barusan buy. Karena kalau masih dibayar 5.550 itu masih resiko. Mungkin ada yang protes, Pak Sunar, kalau kita lihat di sini, ini area menarik loh di bawah 5.550, karena nggak lama lagi dia akan naik juga kan, di sini naiknya tinggi. Kenapa nggak start sekarang? Ya itu lagi prinsipnya ya, kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia berhasil, ya kan, kali ini belum tentu. Jadi istilahnya kita beli di atas itu bukan berarti saya sesat ngajarin supaya terlambat atau ketinggalan atau ketinggian, enggak. Ya kalau saya bilang buy-nya di 7.500 tunggu di sana, ya itu pasti ketinggian, karena kalau kita perhatikan itu resisten kuatnya sudah dari beberapa tahun di sini ya, seperti itu ya. Jadi agak ke atas sedikit itu untuk konfirmasi, itu kata kuncinya. Nah, kalau kita lihat dari daily chart-nya di sini untuk ASI, ini MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi kalau buy sekarang itu sebenarnya masih resiko downtrend. Walaupun 2 hari ini hijau ya. Seperti itu ya. Nah, masalahnya kalau dia masih MA20 masih mengarah ke bawah dan harganya masih di bawahnya MA20, ya itu masih resiko. Tapi kalau Anda berani ambil resiko, ya buy-nya bertahap aja. Jangan lupa pasang stop loss-nya di 5.300 dan 5.200. Ini memang dekat dengan stop loss-nya ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Perlu diingat ya, resiko itu selalu ada. Jadi kadang-kadang memang misalnya ya, kalau ada orang yang tanya rekomendasi saham, saya kasih biasanya 1 atau 2. Nah kalau setelah saya kasih naik kemudian turun, itu sebenarnya bukan karena saya menyesatkan, enggak, karena memang saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya, seperti itu ya. Walaupun saya ada buat Telegram bot alert ya, untuk price action ya, ketika saham sudah naik langsung kirim notifikasi lewat Telegram ya. Yang mau berlangganan ya silakan kontak saya, nanti ada linknya di video deskripsi bawah ini ya, sudah pernah saya cerita sebelumnya juga. Karena kalau ada yang tanya juga akurasinya gimana Pak Sunar, itu susah jawabnya karena saya nggak bikin statistik akurasinya. Kenapa? Karena relatif. Kadang-kadang ada satu saham yang 1-2 tik naik itu bisa dikategorikan berhasil, walaupun nanti dia turun lagi ya, seperti itu ya. Kalau misalnya Anda tipenya adalah scalping, tapi kalau swing ya itu pasti gagal ya, seperti itu. Tapi kadang-kadang itu kan setiap kali ada acuannya stop loss-nya. Selama belum kena stop loss ya sebenarnya masih belum dibilang gagal ya, seperti itu ya. Karena kalau kita buy saham itu nggak mesti langsung naik, enggak ya, seperti itu ya. Kalau setiap kali ada orang yang pinter banget buy saham langsung naik, pasti orang tersebut sudah jadi orang yang terkaya di dunia. Dia nggak perlu jualan rekomendasi, nggak perlu jadi YouTuber, nggak perlu. Jadi pasti jadi orang yang terkaya di dunia ya. Bukan di Indonesia, di dunia. Dia setiap kali beli langsung naik. Buat apa kerja ya? Saya juga mau ngikutin orang seperti itu ya. Kalau ada orang yang hebat seperti itu, saya mau kasih profitnya 50% ya. Pokoknya setiap kali dia beli, saya profit saya kasih 50% ya. Kalau ada seperti itu ya. Tapi kenyataannya kan nggak ada. Karena kenapa? Market nggak bisa kita atur. Kecuali kalau Anda beli saham yang nggak liquid ya, yang bisa Anda mainkan sendiri. Dan biasanya di bawah 1000 lot ya. Seperti contoh saham truk gitu ya. Ada yang influencer terkenal kan, dia kalau nggak salah sih sebelumnya dia ada saham tersebut ya, porsinya lumayan besar ya. Dia juga sering dalam tanda petik mainkan ya, istilahnya trading kan ya. Itu lain cerita, itu kurang lebih seperti itu ya. Jangan lupa yang barusan subscribe, yang maksud saya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like,
Yang mau bertanya atau mau meninggalkan komen, silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.